dan luar biasa. Ya. Wah. Hari ini kita bertemu lagi di dalam Bina Iman Anak Santo Laurentius. Ya. Bersama Kamina dan Kaste. Wah, hari ini tema kita apa Kak? Ucapan bahagia dan peringatan. Wow. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi karena Tuhan selalu memanggil kita anak-anaknya. Yuk adik-adik siap-siap. Adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini. Adik-adik, silakan duduk dengan tenang, tangan dilipat dan matanya ditutup. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami pada hari ini Bapa. Bapa, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dalam Bina Iman Anak Santo Laurentius. Berkati kami, sertai kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat mendengarkan ulasan, dapat beraktivitas dan berkegiatan pada hari ini dengan baik. Semoga firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari dan menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kabulkan doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke, adik-adik, jangan kemana-mana dulu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Wow! Dan juga mendengarkan ulasan yang sangat seru dan juga akan berkegiatan. Tidak sabar kan? Ya. Yuk. Hari ini Kak Ica akan membacakan dari Injil Lukas bab 6 ayat 17 dilanjutkan ayat 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika karena mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga
nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom, selamat pagi semuanya. Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Siapa yang hari ini sudah sarapan? Siapa yang hari ini belum sarapan? Nah, kalau yang belum makan, belum minum, pasti sekarang perutnya rasanya ada yang kayak ngitik-ngitik ya. Atau kalau misalnya yang belum minum nih dari bangun tidur, pasti rasanya aus, tenggorokannya rasanya kosong, mulutnya rasanya ada kering gitu. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau bicara, katanya apa? Ada yang ingat? Berbahagialah, hai kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Tuh, gimana caranya memuaskan Tuhan? Apa Tuhan mau kasih kita makanan? Adik-adik, Kak Timi hari ini mau katakan satu ya, bahwa waktu kita dibaptis, Tuhan itu memberikan kita itu hidup tuh sangat istimewa. Seperti ini botol bukan warnanya hijau, botolnya warnanya putih. Tapi Tuhan mengisi hidup kita dengan warna sehingga Tuhan menjadikan kita istimewa. Sehingga kita itu benar-benar rasanya senang banget. Kita tahu bahwa kita disayang sama Tuhan. Inilah kalau jadi anak yang disayang Tuhan. Inilah kalau jadi anak yang percaya sama Tuhan. Tapi sayangnya seringkali apa yang kita lakukan? Seringkali yang kita lakukan kita tuh berbuat dosa. Dan setiap kali kita berbuat dosa, apa yang terjadi? Seperti air di botol ini, setiap kali kita berbuat dosa, airnya berkurang. Berbuat dosa lagi, airnya berkurang lagi. Berbuat dosa lagi, airnya berkurang lagi. Berbuat dosa lagi, airnya berkurang lagi. Berbuat dosanya, kalau dosanya besar gimana? Wah, hilang airnya, sampai tinggal setengah. Nah, apa yang terjadi adik-adik kalau kayak gini? Botolnya makin kosong. Lama-lama nanti akan kosong. Dan kalau udah kosong banget, sama seperti perut kita kalau belum makan. Adik-adik, gimana sekarang caranya? Supaya, Kak Timi mau tanya, gimana caranya supaya air di botol ini penuh lagi? Benar, isi aja dari sini. Minta lagi sama Tuhan. Datang ke Tuhan. Tuhan, aku minta maaf, aku tadi airnya ditumpahin, airnya dibuang. Tuhan boleh nggak? Aku kalau udah minta maaf, aku minta tolong diisi lagi. Tuhan bilang, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan, kita mau datang ke gereja, kita mau baca firman Tuhan, Tuhan akan isi kembali. Kekosongan yang ada di hati kita ini, diisi lagi setiap firman Tuhan yang didengarkan oleh adik-adik, setiap firman Tuhan yang dibaca oleh adik-adik, setiap perkataan dari pastor, di homili, semua yang adik-adik dengarkan, ini akan mengisi sehingga adik-adik hidupnya kembali penuh. Nah adik-adik, Kak Timi tapi sekarang punya tambahan lagi. Gimana caranya supaya air ini tidak kembali tumpah? Karena kan kalau setiap kali kita nanti ada godaan, tumpah lagi, masa minta terus sama Tuhan? Tuhan udah kasih tahu caranya. Caranya adalah, adik-adik, percaya sama firman Tuhan. Oh, firman Tuhan, bisa apa sih firman Tuhan? Seperti kalau kita ngelihat tisu ini ya. Bisa apa tisu ini? Mana bisa tisu ini nutup ini? Ini kan cuma tisu yang kalau kena air rusak. Percaya adik-adik. Percaya sama firman Tuhan. Percaya sama firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang akan menjaga kita. Firman Tuhan yang akan menutup lubang yang ada di hati kita, di mulut kita, di perkataan kita. Seperti tisu ini. Mungkin banyak di hati kita bilang, mana bisa Tuhan yang gak kelihatan itu selamatin kita? Mana bisa firman Tuhan cuman kayak di buku gini bisa selamatin kita, bisa bikin hati kita tenang terus. Tapi itu bisa adik-adik, seperti halnya tisu ini. Pada saat adik-adik percaya sama firman Tuhan, maka air kehidupan yang ada di dalam hati adik-adik tidak akan tumpah kembali. Maka Tuhan mau katakan bahwa berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan firman Tuhan.
maka kamu akan dipuaskan. Kuncinya hanya satu, percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Datang ke gereja, belajar terus tentang firman Tuhan, baca firman Tuhan, nurut kata-kata papa mama, berbuat baik terhadap sesama, jangan berbuat dosa lagi. Maka hidup kita akan dijaga seperti air yang di sini. Hati kita akan selalu dipenuhi damai sukacita. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di Bina Iman Anak Santo Laurentius Bandung. Hari ini kita sudah mendengar bacaan Injil. Temanya adalah ucapan bahagia dan peringatan. Lalu tadi kita juga sudah sama-sama mendengar cerita yang dibawakan oleh Kak Timi bahwa berbahagialah kamu yang lapar karena akan dipuaskan. Nah, Kak Fili mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas mengenai sabda bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita siapkan ya bahan-bahannya. Ada kertas origami, nanti adik-adik butuh 8 lembar ya. Kemudian ada juga ayat sabda bahagianya, ada 8, nanti bisa di print, linknya ada di YouTube ya adik-adik. Kemudian kita butuh benang, kita juga butuh lem, dan kita butuh selotip. Yuk, Kak Fili mau ajak adik-adik membuat origami. Apa ya? Tarararara, ini dia. Kak Fili mau ajak adik-adik membuat origami berbentuk hati yang ada sayapnya. Nah, sudah siap adik-adik? Yuk, kita mulai ya. Nah, kita ambil satu, ini seperti ini adik-adik ya. Ini tadi udah Kak Fili lipat nih. Yuk, ini bagian bawah dilipat ke atas supaya berbentuk setengah. Buka lagi, sekarang bagian kanan dilipat ke kiri. Nah, sekarang sudah ada garisnya. Sekarang bagian bawah kita lipat ke bagian tengah. Seperti ini ya. Adik-adik yang masih kecil bisa minta tolong papa mama juga ya. Lalu kita lipat bagian atas ke tengah juga adik-adik. Nah, ini ya. Oke, kita buka lagi. Nah, yang bawah kita lipat. Oke, sekarang kita balik kertasnya. Yang biru di atas. Oke. Lalu kita mau bikin apa? Ini kita lipat ya. Bikin segitiga di sebelah kanan. Kemudian segitiga di sebelah kiri. Jadi seperti apa nih adik-adik? Seperti atap rumah ya. Oke. Sekarang kita mau balik lagi ke bagian yang putih. Nah, lalu kita angkat ini adik-adik yang bagian bawahnya. Bagian bawah kertasnya kita angkat ke atas. Nah, seperti ini adik-adik ya. Sudah diangkat ke atas semua. Nah, yang sebelah kiri Kak Fili lipat. Nah, ikutin aja garisnya. Dilipat, kelihatan ya? Tuh, dilipat ke tengah. Nah, ikutin aja lipatannya gitu. Sebelah lagi juga adik-adik. Nah, sekarang kertasnya jadi putih semua. Oke, ini ya. Wah, kurang rapi ya. Nah, oke, udah ya adik-adik sama ya. Nah, sekarang kita putar biar enak lihatnya. Nah, putar. Bagian atas kanan. Nah, ini seperti ini adik-adik ya. Kita bikin segitiga 2 buah. Nah, jadi seperti atap rumah lagi. Bisa ya adik-adik. Lalu bagiannya kotak sebelah kiri atas kita bikin segitiga lagi sama. Segitiganya ada 2. Nah, jadi seperti ada menara. Tuh ya. Oke. Di ujungnya yang lancip ini kita lipat sedikit. Kita lipat ke tengah. Kita lipat ke bawah. Nah, seperti ini adik-adik. Terlihat ya? Lipat ke bawah. Lipat lagi yang sebelah kirinya juga. Supaya tidak tajam. Kalau tadi kan tajam banget ya. Nah, seperti ini. Oke, adik-adik. Nah, sekarang bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya kita buka. Seperti ini ya. Kita lipat dulu aja bagian bawahnya. Terus kita buka ke samping kiri.
Kak Fili ulang ya, bagian bawah dilipat sesuai dengan lipatannya, kemudian dibuka ke kiri, yang bagian kiri. Nah, jadi bentuknya seperti apa ini? Perahu. Nah, sebelah kanannya jangan lupa dibuka juga, biar sama kanan kirinya. Nah, kayak perahu kan? Gampang ya? Oke, sekarang yang paling seru, kita mau bikin sayapnya. Nah, adik-adik pasti pernah bikin ya origami kipas kan? Jadi bagian bawah ini kita lipat dulu ke tengah. Kita lipat dulu ke tengah supaya dapat garis bantunya ya. Nah, udah dibuka lagi. Yang bagian bawah dilipat lagi ke tengahnya. Jadi lebih kecil. Nah, udah ada lipatan kecilnya, langsung dilipat ke atas. Nah, lalu lipat lagi ke atas. Sekarang kalau adik-adik buka ya, tuh ada garis-garisnya. Nah, tapi kan ini masih kegedean sayapnya ya. Jadi dari paling bawah kita lipat lagi lebih kecil adik-adik. Nanti mirip seperti akordeon ya. Lipat lagi. Seperti membuat akordeon atau kipas. Lagi, lipat lagi. Ini memang agak menyenangkan loh adik-adik. Soalnya jadi tambah kecil, dan tambah kecil. Nah, sekali lagi masih bisa? Oh, tidak bisa. Ya, dah ya. Seperti ini. Sekarang Kak Fili buka dari tengah. Tuh, terlihat ya seperti kipas. Ya kan? Seperti kipas. Nanti kita lem di sini. Nih, kita pakai selotip ya. Kita pakai selotip. Kita lem di tengah. Seperti ini. Kita lem. Pakai selotip. Lalu pinggirnya dibuka adik-adik. Kok copot sih? Pinggirnya kita buka. Nah, seperti ini. Oke, sekarang supaya lebih jelas kita balik ya. Lihat ya bentuk hatinya ya. Kita lihat. Waduh, ini copot lagi. Tada! Lebih jelas ya adik-adik ya, terlihat ada hati, ada sayapnya. Oke, nah sekarang kalau udah banyak, kayak Kak Fili ini udah punya 8 nih. Kak Fili udah punya banyak 8. Sekarang Kak Fili mau tempel sabda bahagianya ya. Oke, kita bikin dari yang pertama sabda bahagianya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Nanti adik-adik bisa baca ya apa aja ke-8 sabda bahagia itu. Oke, yuk sekarang kita lem dulu satu-satu ya. Yang pertama. Oke, adik-adik lanjutkan ya. Sampai semuanya sabda bahagianya 8 ditempel di hati. Nah, adik-adik kalian selesai dengan sabda bahagia. Oke. Yuk, sekarang kalau kalian supaya ingat sabda bahagia apa aja mau kalian tempel di dinding, di tembok. Jadi mau kalian pasangin tali. Kalau nanti maunya dipasang di kertas atau ditempel di figura boleh juga ya. Ya. Sekarang kita pasang ya talinya di dalam hati. Nah, ini di nomor 1. Nah, nomor 1 sih. Di belakangnya ya, guys. Oke. Untuk sayapnya, kalau nggak dilem juga bisa jadi di belakangnya itu yang tengah agak ditarik aja ya ke atas. Oke, kita pasang talinya. Nah, Kak Fili di sini punya sumpit. Ya, lipat. Ya.
Jadinya seperti ini ya adik-adik. Lalu kalau mau ditaruh di tembok bisa juga langsung ditempel sumpitnya ke tembok. Tapi kalau misalnya nanti takut temboknya rusak, kita kasih tali lagi di sumpitnya ya. Oke, ambil tali dulu ya. Panjang ini ya tergantung nanti adik-adik mau panjangnya seberapa. Oke, kita pasang. Ujungnya kita ikat ujung talinya supaya nggak copot. Ini digunting. Nah, seperti ini adik-adik ya. Sudah jadi seperti ini. Nah, selamat mencoba ya adik-adik. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan di Bina Iman Santo Laurentius Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah juga mendengarkan Ulasannya, Kak, ulasan. ya. Wah, seru banget ya tadi ya Kak ya. Dan juga sudah berkegiatan juga tadi adik-adik ya. Tidak kalah seru juga. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan kasih, boleh minta tolong ke papa dan mama untuk transfer melalui rekening ini ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan berdoa untuk ucapan syukur di akhir acara kita pada hari ini. Ya. Adik-adik duduk dengan tenang, tangan dilipat dan matanya ditutup. Doa akan dipimpin oleh Kaster. Oke, ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas berkat-Mu yang tercurah pada hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh berbahagia karena kami mendengarkan firman yang Kau sampaikan melalui Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Ya Bapa, semoga firman yang kami dengarkan pada hari ini membawa damai dan sukacita di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dan di tengah masyarakat kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, kita akan bernyanyi. Karena Tuhan selalu menghibur kita dan hati kita saat ini sedang bergembira.